Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan aku Dinda dan ini video pertamaku. Hai teman-teman. Kali ini aku ingin membahas salah satu materi di fisika, yaitu persamaan kontinuitas. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, penjelasan persamaan kontinuitas. Yang kedua yaitu pembahasan soal ujian nasional, dan yang ketiga simulasi persamaan kontinuitas dengan menggunakan software Algodo. Daripada kita menunggu lama-lama lagi, kuy masuk ke topik pembahasannya mengenai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas secara garis besar dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam satuan waktu tertentu. Selain bergantung pada volume dan waktu, debit air pada persamaan kontinuitas dipengaruhi oleh luas penampang, laju air, dan kecepatan. Jika suatu tempat memiliki luas penampang yang kecil, maka massa dan volume yang dialiri sangat banyak dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, jika luas penampangnya besar, maka massa atau volume yang dialirkan akan sedikit dalam waktu yang lebih lama. Adapun persamaan kontinuitas didapatkan dari rumus debit fluida, yaitu Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit fluida, V adalah volume fluida, T adalah waktu, yang kemudian rumus tersebut diturunkan akan mendapatkan sebuah rumus, yaitu Q sama dengan A dikali V, di mana A adalah luas penampang dan V adalah laju aliran fluida. Karena massa atau volume fluida yang terdapat di dalam sistem sama dengan massa atau volume fluida yang telah dikeluarkan dari sistem, maka rumus persamaan kontinuitas adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di mana A1 merupakan luas penampang pertama, V2 merupakan laju aliran fluida pertama, A2 merupakan luas penampang kedua, V2 merupakan laju aliran fluida kedua. Kita akan mengerjakan soal UN Fisika tahun 2012, di mana soalnya adalah jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah A. 1 meter per sekon, B. 4 meter per sekon, C. 8 meter per sekon, D. 16 meter per sekon, dan E. 20 meter per sekon. Diketahui V1 sama dengan 4 meter per sekon, D1 sama dengan 2 kali D2, yang ditanya adalah V2. Maka kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan Q2, lalu Q1 dan Q2 akan dijabarkan menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena luas penampangnya merupakan lingkaran, maka A diganti dengan setengah VD kuadrat, sehingga setengah dan V dapat dicoret, menghasilkan rumus yaitu V1 per V2 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Maka kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah disajikan oleh soal, sehingga apabila kita selesaikan maka akan mendapat hasil V2 sama dengan 16 meter per sekon. Maka jawabannya adalah D. Untuk membuat simulasi persamaan kontinuitas pada aplikasi Algodo, kita harus membuat pipanya terlebih dahulu. Di sini saya membuat pipa dengan menggunakan tools-tools yang berada di sebelah kiri, di mana tools itu juga terdapat bentuk persegi, lingkaran, dan bentuk-bentuk lainnya. Selain itu juga, pipanya dapat kita atur warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, saya di sini membuat penyangga
penyangga pipa, yang mana penyangga ini berfungsi agar pipanya tidak jatuh ketika disimulasikan, dan juga saya akan lebih mudah mengamati air yang jatuh ke bawah. Kita dapat mengatur penyangganya atau juga mengatur warnanya agar pas sesuai dengan keinginan hati. Kemudian di sini saya akan memotong bagian dalam pipa untuk mengubahnya menjadi air. Caranya yaitu kita klik kanan, kemudian pilih combine shape, lalu cut, tarik salah satu objek ke atas, kemudian objek yang berada di dalam itu kita ganti dengan air, dan objek yang telah kita tarik ke atas lalu kita hapus. Kemudian lakukan hal yang sama pada ujung pipanya, namun di sini saya tidak mengubahnya menjadi air, hanya sekedar untuk memotongnya saja. Seperti yang saya lakukan sekarang. Kita potong, lalu kita hapus. Saya di sini juga memotong pinggir-pinggir pipa agar ketika disimulasikan air akan lebih mudah jatuh ke bawah. Kita potong sedikit saja ya. Di sini kita juga bisa mengubah kecepatan air menjadi 4 meter per sekon atau yang diketahui oleh soal. Kita juga dapat menampilkan kecepatan ketika disimulasikan. Setelah itu, kita dapat mensimulasikannya dan lihat airnya menjadi jatuh ke bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya, share juga ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini membawa manfaat, terutama dalam pembelajaran fisika. Oh iya, jangan lupa juga klik subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. And sampai jumpa di video selanjutnya, dan see you!